Pagi itu, mentari menembus sela-sela tirai tipis kamar Rania, menghadirkan cahaya lembut yang menghangatkan udara di rumah kontrakan kecilnya. Aroma minyak kayu putih tercium samar dari kamar ibunya yang tengah beristirahat. Sementara suara riuh anak-anak bermain di luar membuat suasana semakin hidup. Rania berdiri di depan cermin, menyisir rambut hitam panjangnya yang masih sedikit berantakan. Wajahnya manis, tidak mencolok, tapi sorot matanya selalu menenangkan siapapun yang memandangnya. "Bu, sarapannya sudah siap ya? Jangan lupa minum obatnya nanti," katanya lembut sambil membawa nampan berisi bubur ayam hangat ke kamar ibunya. Perempuan tua itu tersenyum lemah. "Kamu nggak usah repot, nak. Ibu masih bisa sendiri." Rania membalas senyum itu sambil duduk di tepi ranjang. "Hari ini hari penting, Bu. Dimas dan keluarganya mau datang sore nanti. Aku mau semuanya kelihatan rapi." Ibunya mengangguk pelan, mata tuanya berkaca-kaca. "Akhirnya, ya, Ibu bisa tenang kalau kamu bahagia." Hidup Rania sederhana. Ia bekerja sebagai guru tiki di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Anak-anak menyukainya, bukan hanya karena ia sabar, tapi juga karena caranya mengajar yang penuh kasih. Setiap pagi ia berangkat mengendarai motor matic tua, melewati jalan sempit yang dipenuhi pohon ketapang, menyapa tetangga, dan tak pernah lupa membeli roti untuk ibunya di warung depan sekolah. Hari itu, meski berusaha terlihat biasa, jantungnya berdebar kencang. Setelah 5 tahun berpacaran, Dimas akhirnya melamarnya. Lamaran yang sempat tertunda karena alasan pekerjaan kini akan benar-benar terjadi. Siang menjelang sore, rumah kecil itu mulai ramai. Beberapa tetangga datang membantu menata kursi, menggantung bunga melati di pintu, dan menyiapkan hidangan sederhana di meja. Rania mengenakan kebaya krem muda dengan selendang batik halus. Wajahnya dirias tipis oleh Lila, sahabat karibnya sejak SMA. "Cantik banget, Ran. Kalau Dimas lihat kamu kayak gini, pasti makin cinta," ucap Lila sambil tersenyum. Rania tertawa kecil. "Mudah-mudahan ya, Lil. Aku cuma pengen semuanya berjalan lancar. Aku nggak mau ada yang aneh-aneh." Lila menatapnya sekilas, sedikit menahan kata-katanya. Dalam hati, ia masih ingat beberapa kali melihat Dimas bersikap dingin di akhir-akhir ini. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin merusak hari bahagia sahabatnya. Menjelang maghrib, suara klakson terdengar dari luar. 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Dimas turun lebih dulu, mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu muda. Senyumnya menawan seperti biasa. Tapi entah kenapa, kali ini ada sesuatu yang lain dalam matanya. Seolah senyum itu tak sepenuhnya tulus. Di belakangnya kedua orang tuanya menyusul turun membawa bingkisan lamaran. "Assalamualaikum," sapa Dimas sopan. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Rania sambil tersenyum ramah. Meski sedikit gugup, acara berjalan khidmat, doa dibacakan, canda tawa terdengar di sela-sela pembicaraan keluarga saat Dimas menatap Rania dan berkata, "Aku janji, Ran, aku akan bahagiakan kamu selamanya." Suara tepuk tangan kecil terdengar, cincin emas mungil melingkar di jari manis Rania, dan senyumnya mengembang lebar. Namun di antara kebahagiaan itu, sesuatu terasa janggal. Ketika Dimas menyematkan cincin, tatapannya tiba-tiba kosong. Matanya dingin seperti menatap sesuatu yang jauh. Sekejap saja, tapi cukup membuat Rania merasa aneh. Dimas segera kembali tersenyum, seolah tak ada yang terjadi. Ia bahkan menggenggam tangan Rania erat-erat, seolah ingin meyakinkan semuanya baik-baik saja. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai berpamitan. Rania duduk di teras, menatap langit malam yang dihiasi bintang. Angin berhembus pelan membawa aroma melati dari pintu depan. Lila duduk di sampingnya sambil meminum teh hangat. "Ran, aku perhatiin Dimas agak aneh deh tadi," kata Lila pelan. Rania menoleh, keningnya berkerut. "Aneh gimana?" "Entahlah, tatapannya kayak nggak sepenuhnya ada di sini." Rania tersenyum, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai tumbuh. Mungkin dia capek. Persiapan lamaran ini juga berat buat dia. Lila mengangguk, meski hatinya tak tenang. Saat ia hendak membalas, matanya tertumbuk pada seorang wanita asing yang berdiri di seberang jalan. Wanita itu mengenakan gaun hitam, rambutnya terurai panjang, dan menatap ke arah mereka dengan wajah datar. "Ran, itu siapa?" bisik Lila sambil menunjuk. Rania menoleh cepat, tapi sosok itu sudah menghilang. "Nggak ada siapa-siapa, Lil. Kamu capek kali."
Namun dalam hati, Rania merasa bulu kuduknya meremang, seolah udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Malam semakin larut. Setelah semua tamu pulang, Rania masuk ke kamarnya. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya dengan kebaya yang mulai kusut. Cincin di jarinya berkilau terkena cahaya lampu. "Selamat, Ran," katanya pelan pada dirinya sendiri, lalu tersenyum. Tapi senyum itu perlahan memudar saat ia mengingat tatapan Dimas yang dingin tadi sore. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat sungai kecil di kejauhan yang tampak berkilau di terpa cahaya bulan. Sungai itu adalah tempat pertama mereka bertemu 5 tahun lalu. Tempat Dimas dulu berjanji akan mencintainya selamanya. Ia menatapnya lama. Entah kenapa hatinya terasa sesak. Sementara itu, di mobil yang melaju menjauh, Dimas duduk diam. Di kursi belakang, ayahnya berbicara dengan nada datar. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Ayu dan keluarganya sudah menunggu keputusanmu. Kamu nggak bisa terus main dua kaki." Dimas menggenggam setir erat-erat, rahangnya menegang. "Aku tahu, Pak." Tatapannya kosong menatap jalanan malam yang basah oleh embun. Dan dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai gelap. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sanggup pahami. Di rumahnya yang sepi, Rania menatap cincin di jarinya sekali lagi sebelum memejamkan mata. Ia tidak tahu bahwa malam bahagia itu akan menjadi awal dari serangkaian mimpi buruk yang kelak menghapus semua senyumnya. Di luar angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan samar dari arah sungai. Suara yang terdengar seperti panggilan halus, lembut tapi dingin. Rania. Dan untuk pertama kalinya, ia bermimpi tentang air yang tenang berubah menjadi merah, serta tangan seseorang yang menenggelamkannya ke dalam kegelapan. Air yang tenang berubah menjadi merah. Itulah mimpi yang kembali menghantui Rania malam itu. Ia terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cincin di jarinya terasa dingin sekali. Seperti logam beku yang baru dikeluarkan dari es, cahaya pagi menyusup dari celah jendela, mengingatkannya bahwa hari telah berganti, tapi bayangan dari mimpi itu tetap menempel di kepalanya. Ia mencoba menepisnya dengan senyum saat mempersiapkan sarapan untuk ibunya. Meski hatinya masih diliputi rasa gelisah yang tak ia pahami. Beberapa hari telah berlalu sejak hari lamaran. Semua orang masih membicarakan betapa serasinya Rania dan Dimas. Foto mereka berdua bahkan sempat diunggah oleh teman-teman di media sosial, penuh dengan doa dan pujian. Tapi di balik senyum di setiap foto itu, Rania mulai merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Dimas yang biasanya rajin mengabarinya, kini jarang mengirim pesan. Teleponnya sering tidak dijawab dengan alasan sedang rapat atau sibuk. Saat akhirnya mereka berbicara, suaranya terdengar datar, terburu-buru dan dingin. "Mas, kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini?" tanya Rania suatu malam lewat panggilan video. Dimas menatap layar sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya, Ran, banyak proyek baru. Maaf kalau aku jarang sempat ngobrol." Rania tersenyum, mencoba memahami. "Enggak apa-apa. Aku ngerti, tapi kamu kelihatan beda, Mas. Ada yang kamu pikirin?" Dimas menggeleng cepat. "Enggak, Ran, cuma capek aja. Kamu istirahat ya. Jangan mikir yang aneh-aneh." Layar ponsel segera gelap setelah panggilan berakhir. Namun Rania tetap duduk diam di kasur, menatap ponsel yang kini hanya menampilkan pantul wajahnya sendiri. Dia tahu ada sesuatu yang salah di sekolah. Rania berusaha menutupi kecemasannya dengan senyum. Anak-anak tetap menyambutnya dengan tawa, menyodorkan gambar-gambar buatan tangan mereka. "Bu Rania, ini gambar ibu sama calon suami," kata seorang anak sambil menunjukkan kertas bergambar 2 orang dengan hati besar di tengahnya. Rania tertawa kecil, meski hatinya perih. "Wah, cantik banget, terima kasih ya." Setelah jam sekolah selesai, ia duduk sendirian di ruang guru. Lila datang menemuinya, membawa 2 gelas es teh. "Kamu kelihatan pucat, Ran, nggak enak badan." Rania menggeleng. "Cuma kurang tidur, mimpi aneh terus." Lila menatapnya tajam. "Mimpi apa?" "Entahlah, sungai darah dan tangan seseorang yang narik aku ke dalam." Lila terdiam mencoba mencari kata. "Kamu yakin itu cuma mimpi?" Rania menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa kayak mimpi itu pengingat sesuatu." Hari berikutnya, Lila tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuatnya gelisah saat sedang membeli kopi di kafe dekat kantor Dimas. Ia melihat pria itu duduk bersama seorang wanita berpenampilan glamor. Rambutnya pirang kecoklatan, mengenakan gaun mahal,
dan tertawa lembut sambil menyentuh tangan Dimas. Awalnya Lila ragu, ia tak ingin salah paham. Tapi ketika Dimas menoleh sebentar dan tatapan mereka beradu, ia bisa melihat jelas kepanikan di mata pria itu. Sebelum ia buru-buru berdiri dan pergi meninggalkan tempat, wanita itu sempat memandang Lila sekilas. Senyum tipisnya dingin dan menusuk. Ada sesuatu pada wanita itu yang terasa. Berbahaya malamnya, Lila datang ke rumah Rania. "Ran, aku harus ngomong sesuatu." Rania yang sedang menyetrika kebaya lamaran menatap sahabatnya bingung. "Kenapa mukamu tegang banget?" Lila menarik napas dalam. "Aku lihat Dimas tadi di kafe, dia sama cewek lain." Setrika di tangan Rania terhenti. Asap tipis naik dari kain yang nyaris terbakar. "Cewek lain?" "Iya, aku nggak mau kamu panik dulu, tapi dia kelihatan akrab banget dan waktu aku lihat mereka, Dimas langsung kabur." "Ran," Lila menatapnya khawatir. "Aku cuma takut kamu disakitin." Rania memaksa senyum itu tetap ada. "Aku percaya sama dia, Lil. Aku nggak mau mikir yang buruk dulu, tapi malam itu, ketika ia sendirian di kamar, Rania tak bisa tidur. Ia menatap ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Hatinya bimbang antara percaya dan takut. Ia membuka galeri foto, melihat senyum Dimas di hari lamaran, lalu berhenti pada foto cincin yang kini terasa berat di jarinya. Ia berusaha meyakinkan diri. Dia cuma sibuk, Ran. Jangan berprasangka. Tapi suara hati kecilnya berkata sebaliknya. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke rumahnya. Rania senang bukan main, tapi begitu melihat wajah pria itu, senyum di bibirnya perlahan pudar. Wajah Dimas tampak lelah, matanya sayu. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya menatap kosong ke arah jendela. "Mas, kamu kenapa?" tanya Rania lembut. Dimas menoleh pelan. "Aku cuma pusing mikirin kerjaan. Banyak tekanan dari kantor." Rania menggenggam tangannya. "Kalau kamu butuh cerita, aku selalu ada." Dimas menatap genggaman itu lama, lalu menarik tangannya perlahan. "Aku tahu, tapi kadang aku pengen sendiri dulu." Kata-kata itu menusuk hati Rania lebih dalam dari yang ia duga. Ia hanya bisa mengangguk, meski matanya mulai berkaca. Ketika Dimas pulang, Rania berdiri di depan pintu sampai mobilnya menghilang di tikungan. Tak kenapa angin malam terasa dingin sekali. Ia masuk ke dalam rumah, dan untuk sesaat, ia merasa ada seseorang berdiri di balik tirai ruang tamu, memperhatikannya. Tapi ketika ia menyingkap tirai itu, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon bergoyang diterpa cahaya bulan. Beberapa malam kemudian, mimpi itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat wajah Dimas di atas sungai, lalu tangan yang mendorongnya ke dalam air. Ia berteriak dalam tidur, membuat ibunya panik masuk ke kamar Rania. "Bangun, nak! Kamu mimpi apa?" Rania menggigil. Sungai itu lagi Bu Sa dan Dimas. Ibunya menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Nak, kadang mimpi itu bukan cuma bunga tidur. Mungkin itu tanda supaya kamu hati-hati." Rania hanya bisa diam. Ia tak ingin mempercayainya. Tapi rasa dingin yang menggigit tulangnya tak juga hilang. Keesokan harinya, Lila kembali ke kafe tempat ia melihat Dimas sebelumnya. Ia ingin memastikan kebenaran dugaannya. Tapi kali ini, wanita bergaun mewah itu datang sendirian. Lila mendengarnya memesan kopi sambil berbicara di telepon, dan jelas sekali ia menyebut nama Dimas. "Tenang saja, sayang. Aku tahu bagaimana cara membuat semuanya berjalan sesuai rencana." Kata-kata itu membuat darah Lila berdesir. Ia menatap wanita itu dengan tatapan curiga, tapi wanita itu hanya menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti malam lamaran dulu. Senyum milik wanita asing yang berdiri di seberang jalan, menatap Rania dari jauh. Sementara itu di rumahnya, Rania berdiri di depan cermin sambil menatap dirinya sendiri. Cincin di jarinya tampak berkilau di bawah lampu kamar. Tapi entah kenapa pantulannya terasa aneh. Untuk sesaat, ia melihat bukan dirinya di cermin, melainkan bayangan seorang wanita lain yang menatapnya dengan senyum samar. Rania memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tak sadar bahwa mulai malam itu, rasa cinta yang dulu hangat perlahan berubah menjadi dingin, seolah ada sesuatu yang tengah menunggu di antara mereka, sesuatu yang tak akan bisa dihindari. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rania memeluk kedua lengannya, berdiri di dekat jendela kamarnya yang terbuka. Angin masuk membawa aroma lembab dari arah sungai, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menutup jendela,
Tapi tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya dari jauh. Rania, suara itu begitu lembut namun jelas, seolah berasal dari dasar pikirannya sendiri. Rania menatap keluar. Hanya ada gelap dan kabut tipis yang bergelayut di atas air sungai. Ia menggeleng, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi perasaan aneh itu terus mengikutinya bahkan saat ia berbaring. Malam semakin larut, dan seperti malam-malam sebelumnya, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tepi sungai, airnya berwarna merah tua. Dari permukaannya muncul gelembung-gelembung besar, lalu perlahan muncul tangan pucat yang menggenggam pergelangan kakinya. Rania berteriak berusaha melepaskan diri, tapi tangan itu menariknya ke dalam air. Tepat sebelum tenggelam, ia melihat sosok Dimas berdiri di tepi sungai, menatapnya tanpa ekspresi. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, keringat membasahi punggungnya. Lampu kamar berkedip 2 kali sebelum menyala terang. Nafasnya tersengal, dan ia menyadari sesuatu. Jari-jarinya basah ketika ia menatap telapak tangannya. Ada sisa air yang menetes dari ujungnya, seolah baru saja dicelupkan ke dalam sungai. Pagi itu, Rania berusaha menepis mimpi buruk dengan rutinitas. Ia menyiapkan sarapan, menyiram bunga dan berangkat ke sekolah lebih awal. Tapi rasa lelah dan bayangan air merah itu terus menghantuinya. Di kelas ia sempat kehilangan fokus saat sedang mengajar, membuat anak-anak bingung melihat gurunya tiba-tiba terdiam menatap kosong ke arah jendela. Lila datang menjenguk di jam istirahat. "Ran, kamu kelihatan nggak sehat. Matamu sembab, kamu mimpi itu lagi ya?" Rania menatap sahabatnya, lalu mengangguk lemah. "Iya, tapi kali ini aneh, Lil. Aku bisa ngerasain dinginnya air itu. Aku sampai kebangun dengan tangan basah." Lila terdiam. "Tangan basah?" Kia kayak habis direndam. Lila menggenggam tangannya erat-erat. "Ran, aku rasa ini bukan mimpi biasa. Aku takut mimpi itu mau ngasih kamu tanda." "Tanda apa?" "Aku belum tahu, tapi aku yakin ini bukan hal sepele sepulang sekolah." Rania memutuskan pergi ke rumah Dimas. Tanpa memberi kabar, ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ketika sampai di depan rumah besar itu, ia ragu untuk menekan bel. Rumah itu tampak sepi, tapi mobil Dimas terparkir di halaman. Ia memberanikan diri melangkah masuk lewat pagar yang tak terkunci saat mendekat ke jendela ruang tamu. Suara samar terdengar dari dalam, suara Dimas dan suara seorang wanita. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk membuat dada Rania terasa sesak. "Kalau semua sudah beres, aku nggak mau dengar nama dia lagi." Suara wanita itu terdengar tajam. Dimas menjawab dengan nada tegas, "Tenang saja, Ayu. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Rania terhuyung mundur. Nama itu, Ayu. Ia pernah mendengar nama itu dari Lila, wanita yang ditemuinya di kafe. Ia berlari kecil menjauh dari rumah itu sebelum siapapun menyadari kehadirannya. Saat ia sampai di jalan raya, matanya sudah dipenuhi air mata. Ia tidak ingin percaya, tapi semua petunjuk kini terlalu jelas untuk diabaikan. Malamnya Rania tak bisa tidur. Ia duduk di kamar sambil menatap ponselnya, menunggu pesan dari Dimas yang tak kunjung datang. Tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi. Ia buru-buru membuka, berharap itu dari Dimas. Namun yang muncul hanya pesan kosong tanpa nama pengirim, hanya berisi satu kalimat pendek. "Jangan ke sungai." Jantung Rania berdetak keras. Ia mencoba membalas, tapi pesan itu tiba-tiba menghilang seolah tak pernah ada. Ia menatap layar yang kembali kosong, lalu mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Beberapa jam kemudian, ia kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di pinggir sungai yang sama, tapi suasananya lebih mencekam. Air sungai beriak pelan, dan dari kejauhan muncul bayangan perempuan bergaun putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu berjalan mendekat perlahan, dan Rania bisa mendengar suara deru napasnya di telinga. "Dia akan datang malam ini." Bisikan itu terdengar jelas, membuat Rania menjerit dan terbangun. Namun kali ini, bukan hanya mimpi yang membuatnya ketakutan. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki pelan di ruang tamu. Ia menahan napas mendengarkan. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Gagang pintu bergetar perlahan. "Siapa di luar?" Serunya, suaranya gemetar, tak ada jawaban. Tapi setelah beberapa detik, terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh di lantai. Rania memberanikan diri membuka pintu. Ruangan gelap,
hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan di luar. Di lantai, ia melihat air menetes dari arah pintu depan, membentuk jejak basah menuju dapur. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jejak itu sampai di dapur. Ia membeku di sana, di dekat wastafel. Genangan air mengalir perlahan, padahal keran tertutup rapat. Rania mundur perlahan dan di saat itu, lampu dapur berkedip 3 kali sebelum padam total. Dalam gelap, ia mendengar suara perempuan berbisik di dekat telinganya. "Kau tahu dia berbohong, bukan?" Rania berteriak dan berlari ke kamarnya, mengunci pintu secepat mungkin. Ia memeluk bantal, menangis dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ibunya yang mendengar kegaduhan itu berlari menghampiri. "Rania, ada apa nak?" "Peseneksin ada orang Selois, ada orang di dapur." Ibunya memeriksa seluruh ruangan, tapi tak menemukan siapapun. Lantai yang tadi basah kini kering seperti tak pernah disentuh air. Pagi harinya, Rania duduk di beranda rumah, wajahnya pucat. Ia menceritakan kejadian malam itu kepada Lila. "Lil, aku yakin itu bukan mimpi. Aku dengar suara perempuan dan ada jejak air di lantai." Lila menatapnya serius. "Mungkin arwah penunggu rumah? Atau mungkin sesuatu yang ingin memperingatkanmu." Rania menatap ke kejauhan. Ke arah sungai yang samar terlihat di balik pepohonan. "Aku cuma pengen semua ini berhenti, aku capek." Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini berbeda. Ia tidak tenggelam. Ia berdiri di pinggir sungai, dan di seberang sana ada sosok Dimas. Tapi bukan Dimas yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari belakangnya muncul bayangan wanita bergaun hitam yang menatap Rania dengan senyum menyeramkan. "Aku sudah mengambilnya. Sebentar lagi kau juga akan tahu." Rania terbangun dengan jeritan lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ada sesuatu yang mencoba memperingatkannya, sesuatu yang berhubungan dengan Dimas dan dengan sungai yang terus muncul dalam mimpinya. Dan entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sungai itu sedang memanggilnya pulang. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seolah menekan seluruh desa dalam suasana muram. Rania menatap aliran sungai dari kejauhan lewat jendela dapurnya. Ada sesuatu yang tak biasa dari sungai itu, seolah airnya lebih keruh dan alirannya lebih deras dari biasanya. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Lila datang membawa beberapa kantong plastik berisi bahan makanan. "Ran, kamu belum sarapan kan? Aku bawain bubur ayam. Kamu kelihatan pucat banget." Rania tersenyum lemah, menerima kantong itu. "Makasih, Lil, aku cuma kurang tidur." Lila duduk di kursi, menatapnya penuh khawatir. "Kamu mimpi itu lagi?" "Lebih parah. Sekarang aku bisa dengar suara airnya. Bahkan setelah bangun. Ran, ini udah nggak wajar. Aku rasa kamu harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin mimpi itu ada hubungannya sama sesuatu di masa lalu kamu atau Dimas." Rania diam sejenak. Kata-kata Lila membuat hatinya bergetar. Ia memang belum pernah tahu terlalu dalam tentang masa lalu Dimas. Hubungan mereka berjalan cepat. Hanya 1 tahun dari pertama kali bertemu sampai lamaran, ia mempercayai Dimas sepenuhnya. Tapi sekarang semuanya terasa penuh misteri. "Aku mau ke rumah Dimas hari ini," ucapnya tiba-tiba. Lila terperanjat. "Sendiri?" "Iya, aku harus dengar langsung dari dia. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan." Sore itu, Rania memutuskan pergi ke rumah Dimas. Ia mengenakan jaket dan membawa payung karena hujan mulai turun rintik-rintik. Di sepanjang jalan suasana terasa aneh, sepi, tapi udara seolah berdesir membawa bisikan. Setiap kali ia melewati pepohonan, ada suara seperti seseorang memanggil namanya. Ia mempercepat langkah, mencoba tidak peduli. Ketika sampai di rumah besar itu, pagar depan terbuka sedikit. Rania ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Rumah itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara orang, hanya derak hujan di atap. Ece mengetuk pintu pelan. "Dimas." "Ini aku, Rania." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Saat hendak pergi, pintu berderit terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, angin dingin keluar menyapa wajahnya. Rania menelan ludah, melangkah masuk perlahan. "Halo, adik." "Ada orang?" Langkahnya bergema di lantai marmer. Rumah itu berantakan. Beberapa vas bunga pecah di lantai, foto-foto di dinding miring, dan tirai sobek di ujung. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah foto di meja ruang tamu.
Dimas dan seorang wanita berambut panjang bergaun putih, wanita yang sama yang pernah dilihat Rania di mimpi. Di bawah foto itu tertulis, Dimas and Ayu, 2019. Rania membeku. Dimas pernah menikah. Tangannya bergetar saat memegang bingkai foto itu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi langkah kaki dari lantai atas membuatnya menoleh panik. Dimas? Panggilnya lagi. Tak ada jawaban, tapi langkah itu semakin mendekat. Suara papan kayu berderit perlahan di tangga. Rania menunggu di bawah, mencoba melihat siapa yang turun. Namun yang muncul bukan Dimas. Seorang wanita berpakaian putih berdiri di pertengahan tangga, rambutnya menutupi wajah, kulitnya pucat, dan dari ujung gaunnya meneteskan air. Air itu menetes satu persatu, membentuk jejak menuju lantai bawah. Rania mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ya, siapa kamu ya? Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tak menjawab, hanya menunduk dan melangkah turun perlahan. Ketika wajahnya mulai terlihat, Rania menjerit histeris. Kulit wajah wanita itu rusak, separuhnya mengelupas seperti terbakar air asam, dan matanya kosong tapi berisi kebencian. Rania berlari keluar rumah secepat mungkin. Bahkan sempat jatuh di halaman. Ia terus berlari di bawah hujan deras, hingga mencapai jalan besar. Nafasnya terengah, rambutnya menempel di wajah, tapi ia tak berhenti. Dalam pikirannya hanya satu hal, Ayu masih hidup atau dia sudah mati dan kini menghantui mereka. Sesampainya di rumah, Rania langsung menceritakan semuanya pada Lila. Aku lihat dia, Lil. Wanita itu. Aku yakin itu Ayu, tapi dia bukan manusia. Lila memegang bahunya erat. Kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Kalau benar Dimas pernah menikah, berarti ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Malamnya, Rania tak bisa tidur. Ia duduk di depan laptop, mencari nama Ayu dan Dimas di internet. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan artikel lama. Kecelakaan tragis di Sungai Serayu, wanita tenggelam setelah pertengkaran dengan suaminya. Rania membaca cepat, matanya membesar. Di foto berita itu jelas terlihat wajah Dimas muda, berdiri di tepi sungai bersama petugas. Keterangan di bawahnya membuat darah Rania berdesir. Korban bernama Ayu Pramesti, istri Dimas Rendra, ditemukan tewas tenggelam setelah terjatuh dari jembatan. Polisi menyatakan insiden ini sebagai kecelakaan. Meski warga sekitar mendengar pertengkaran keras sebelumnya, tangan Rania gemetar hebat. Ia menatap layar dengan mata berkaca. Jadi, selama ini Dimas menyembunyikan semuanya. Gumamnya, ia menutup laptop pelan lalu memandang keluar jendela. Hujan belum berhenti. Di kejauhan sungai itu terlihat samar-samar berkilau di terpa petir. Tiba-tiba, listrik padam, rumah seketika gelap gulita. Rania menyalakan lilin di meja, tapi angin dari jendela membuat nyalanya bergetar. Dari arah dapur, terdengar suara ceplak-ceplak, seperti langkah kaki basah menyentuh lantai. Rania mematung. Suara itu mendekat perlahan, disertai aroma anyir yang menusuk hidung. Ia berdiri, menatap koridor yang gelap dalam cahaya lilin yang redup. Terlihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Rambut panjang, basah meneteskan air. Sosok itu berjalan pelan ke arahnya, sambil membawa sesuatu di tangan. Sebuah cincin berwarna perak. Rania mundur ketakutan. Jangan dekati aku. Tapi sosok itu berhenti tepat di depan lilin. Dan dalam sekejap nyala api padam, ruangan gelap total. Rania menjerit memukul udara, lalu berlari ke kamar sambil menangis histeris. Saat menutup pintu dan bersandar di sana, ia mendengar bisikan halus di telinganya. Sungai itu belum menuntaskan segalanya, Rania. Pagi berikutnya, Rania terbangun dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Di meja rias, ia menemukan cincin perak yang sama seperti dalam mimpi semalam. Di sebelahnya, ada secarik kertas basah bertuliskan tulisan samar. Jangan percaya Dimas. Tangannya gemetar hebat saat membaca tulisan itu. Ia tahu kini segalanya sudah berubah. Tidak ada lagi mimpi yang bisa diabaikan. Tidak ada lagi rahasia yang bisa ditutupi. Rania harus menemukan kebenaran di balik sungai itu sebelum sesuatu yang jauh lebih gelap datang menjemputnya. Dan di kejauhan dari arah sungai yang beriak perlahan, terdengar bisikan lembut yang terdengar seperti suara perempuan. Memanggil namanya berulang-ulang. Rania, pulanglah. Suara itu masih terngiang di kepala Rania bahkan setelah ia terbangun. Matanya sembab, kepalanya terasa berat, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menatap cincin perak.
yang semalam ia temukan di meja rias. Benda itu dingin, basah, dan entah kenapa setiap kali disentuh, ada sensasi getir menjalar ke seluruh tubuhnya. "Cincin ini bukan punyaku," bisiknya pelan, tapi suara itu seolah menolak diucapkan. Ada bagian dari dirinya yang tahu cincin itu milik Ayu. Rania menatap keluar jendela. Sungai itu tampak tenang dari kejauhan. Tapi ketenangan itu justru membuatnya semakin resah. Ia teringat pesan samar di kertas basah. "Jangan percaya, Dimas." Kata-kata itu menghantam batinnya dengan kuat. Ia butuh jawaban. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu ia bersiap dengan tekad bulat. Ia mengenakan jaket, menyimpan cincin perak ke dalam saku, lalu berangkat menuju kantor Dimas. Tapi di sepanjang perjalanan, rasa cemas tak berhenti menghantuinya. Setiap kali menatap cermin mobil, ia seolah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang. Memandangnya lewat pantulan kaca. Sesampainya di gedung tempat Dimas bekerja, Rania sempat ragu, tapi setelah menarik napas panjang, ia masuk dan berbicara pada resepsionis. "Saya Rania, bisa tolong panggilkan Dimas Rendra?" Perempuan di meja itu menatapnya aneh, lalu menjawab pelan, "Maaf Ibu, Pak Dimas sudah 3 hari tidak masuk." Rania terkejut. "Tidak masuk? Kemana?" "Saya kurang tahu. Tapi terakhir beliau pamit, katanya ada urusan keluarga mendesak." Tubuh Rania terasa dingin seketika. Ia keluar dari gedung itu, berdiri di trotoar dengan pikiran berkecamuk. Kemana Dimas pergi? Dan kenapa ia tidak memberitahu apapun? Ponselnya bergetar, nomor tak dikenal mengirim pesan. "Berhenti mencarinya, atau kau akan berakhir seperti dia." Rania terdiam, wajahnya pucat pasi, jari-jarinya bergetar hebat. Pesan itu hanya beberapa kata, tapi maknanya menusuk dalam. Ia menelan ludah, lalu menatap sekitar. Tidak ada siapapun. Ia kembali ke rumah dalam keadaan panik. Begitu tiba, Lila sudah menunggunya di teras dengan wajah cemas. "Ran, kamu kemana aja? Aku udah ngetok dari tadi. Aku cari Dimas, tapi katanya dia nggak masuk kerja 3 hari ini." Lila menatapnya lama. "Ran, kamu sadar nggak? Semua kejadian ini mulai makin aneh sejak kamu mimpi tentang sungai itu." Mungkin jawabannya ada di sana. Rania diam. Kata-kata Lila menancap kuat di benaknya. Ia menatap sungai dari kejauhan. Alirannya tampak berkilau di bawah cahaya sore yang mulai meredup. "Nah, kalau memang semua berawal dari sana, mungkin aku harus datang ke sana." Malam menjelang, udara makin lembab. Hujan turun rintik-rintik. Rania membawa senter kecil dan berangkat sendirian ke tepi Sungai Serayu. Tempat yang sama, di mana Ayu ditemukan tenggelam bertahun-tahun lalu. Jalan setapak menuju ke sana sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan ranting yang menemani. Dengan tangan gemetar, Rania mengambilnya. Liontin kalung itu berbentuk hati dengan inisial E, P diukir halus di tengahnya. Ia tahu pasti, itu milik Ayu Pramesti. Rania berlari pulang tanpa menoleh lagi. Setibanya di rumah, ia menunjukkan kalung itu pada Lila. "Aku nemuin ini di sungai, Lil. Ini beneran milik dia." Lila menatapnya dengan mata lebar. Berarti arwah Ayu belum tenang, dan dia minta aku tahu sesuatu. Malam itu mereka memutuskan mencari informasi lebih jauh tentang kecelakaan Ayu. Lila mengingat salah satu kenalannya di kepolisian, Pak Bram, yang dulu ikut menangani kasus itu. Mereka menemuinya di sebuah warung kopi dekat terminal. Pria itu sudah berusia paruh baya, wajahnya lelah tapi masih tegas. "Ayu Pramesti," gumamnya sambil menyeruput kopi. "Kasus itu ditutup cepat, katanya kecelakaan. Tapi kalau kamu tanya saya nggak yakin." Rania mencondongkan tubuh. "Kenapa, Pak?" "Waktu itu, hasil visum menunjukkan ada luka memar di leher korban. Bukan luka akibat tenggelam, tapi seperti dicekik. Tapi atasan saya menyuruh berhenti menyelidiki. Katanya keluarga korban sudah setuju untuk menutup kasus." "Siapa yang menutupnya?" tanya Lila cepat. "Dimas Rendra," jawab Pak Bram dengan nada berat. Suaminya sendiri. Rania menahan napas, dunia seolah runtuh di hadapannya. "Jadi, Dimas yang membunuh Ayu?" Pak Bram menatap kosong ke cangkirnya. "Saya nggak bisa bilang begitu, tapi terlalu banyak kejanggalan." Rania tak sanggup berkata apa-apa lagi. Malam itu mereka pulang dengan hati yang hancur. Sesampainya di rumah, Rania duduk di kamar, menatap cincin perak dan kalung Ayu di tangannya. Dua benda itu kini terasa seperti bukti nyata
dari sesuatu yang kelam. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor Dimas. Ia menjawab dengan cepat. Dimas, di mana kamu? Suara di seberang terdengar pelan, serak dan penuh tekanan. Rania, jangan cari aku, tolong. Semua ini udah terlambat. Terus terang aja. Kamu ngelakuin apa ke Ayu? Suara di ujung telepon terdiam lama. Sebelum menjawab pelan. Aku nggak bermaksud, tapi dia tahu semuanya. Aku nggak punya pilihan. Pilihan? Rania berteriak, air matanya jatuh. Kamu bunuh dia, Dim. Kamu bohongin aku selama ini. Dimas hanya menjawab satu kalimat terakhir sebelum sambungan terputus. Kalau kamu tahu kebenarannya, kamu juga akan aku hilangkan. Ponsel Rania terjatuh, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat, ia menatap jendela. Dan di luar sana, di bawah cahaya redup bulan, terlihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putihnya basah kuyup. Sosok itu perlahan menatap ke arah rumah Rania. Sungai kembali bergemuruh malam itu. Dan di tengah desiran air yang semakin deras, terdengar suara samar, lirih namun jelas. Dia akan menjemputmu. Rania main karena rahasia sudah terbuka. Suara itu menggema di kepala Rania bahkan setelah sosok perempuan di luar lenyap di telan kabut malam. Ia berdiri terpaku di balik tirai, napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Lila yang mendengar jeritannya segera datang menghampiri. Ran, kamu kenapa? Seru Lila panik. Rania menoleh, wajahnya pucat pasi. Aku lihat dia, Ayu. Dia berdiri di depan rumah, Lil. Dia lihat aku. Lila segera menarik Rania menjauh dari jendela. Tenang, Ran, tenang. Mungkin kamu cuma halusinasi. Kamu capek. Bukan halusinasi. Potong Rania, matanya berlinang. Aku tahu apa yang aku lihat. Dia datang karena aku udah tahu semuanya. Hening sejenak. Di luar suara hujan mulai turun lagi. Menetes perlahan seperti detak jam kematian yang tak henti berdentang. Lila menggenggam tangan Rania erat-erat. Kalau begitu, kita harus tahu kenapa dia datang. Mungkin dia nggak mau ganggu kamu, Ran. Mungkin dia cuma pengen kamu bantu. Kata-kata itu menancap dalam di kepala Rania. Bantu ya, mungkin benar, mungkin arwah Ayu datang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memohon sesuatu. Pagi menjelang, langit kelabu. Sisa hujan masih menetes dari atap. Rania duduk di beranda, menatap jauh ke arah sungai yang kini terlihat tenang, seolah tak pernah menyimpan darah dan rahasia. Ia memegang kalung dan cincin perak itu di tangannya, merasakan dinginnya menembus kulit. Lila keluar membawa secangkir teh. Aku kepikiran sesuatu, katanya. Gimana kalau kita ke rumah orang tuanya Ayu? Mungkin mereka tahu sesuatu yang disembunyikan Dimas. Rania menatapnya, tertegun sesaat lalu mengangguk. Iya, kita harus tahu semuanya. Aku nggak bisa tenang sebelum semua ini selesai. Mereka berangkat ke desa sebelah, tempat keluarga Ayu dulu tinggal. Rumah itu sudah tua, catnya mengelupas, tapi masih berdiri kokoh di tepi jalan kecil yang mengarah ke hutan bambu. Seorang wanita tua membuka pintu saat mereka mengetuk. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Maaf Bu, kami ingin bicara soal Ayu Pramesti, kata Rania sopan. Wanita itu terdiam lama, lalu mempersilakan mereka masuk. Ruangan itu dipenuhi foto-foto lama. Dan salah satunya adalah foto Ayu tersenyum cerah dalam gaun pengantin. Di bawah foto itu ada bingkai kecil bertuliskan, Ayu Pramesti, Slamsbarn 95-2019. Jadi, kalian siapa? Tanya ibu tua itu setelah duduk. Rania menatapnya, mencoba menahan air mata. Saya Rania, Bu, saya calon istri Dimas. Wanita tua itu menegakkan tubuhnya. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Dimas? Kau bilang Dimas Rendra? Rania mengangguk pelan. Iya Bu, saya baru tahu bahwa Dimas pernah menikah dengan putri ibu. Suasana mendadak hening. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Ibu Ayu menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata lirih. Ayu anak baik, tapi Dimas, dia laki-laki berwajah manis dengan hati busuk. Aku tahu sejak awal. Wedar yang disembunyikan. Rania bertanya cepat. Ya, jawab sang ibu lirih. Malam sebelum Ayu meninggal, dia datang padaku menangis. Katanya dia tahu rahasia besar tentang Dimas. Dia mau pergi dari rumah itu. Tapi sebelum sempat pulang ke sini, dia hilang. Dan besoknya, jasadnya ditemukan di sungai. Lila menatap Rania dengan mata melebar. Rahasia besar? Kenapa Ayu mengganggu ke? Aku tak tahu apa itu. Tapi sejak hari itu, aku tahu kematian Ayu bukan kecelakaan.
Sungai itu menyimpan kebenaran yang tak pernah terucap. Rania tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia menggenggam tangan ibu tua itu erat-erat. "Saya janji, Bu. Saya akan cari tahu kebenarannya. Saya akan pastikan Ayu tenang." Sebelum pergi, Ibu Ayu menatap Rania dalam-dalam. "Kalau kau mau tahu kebenaran, pergilah ke jembatan tua di tepi Sungai Serayu. Di sanalah semuanya berakhir." Malam itu, Rania dan Lila memutuskan untuk datang ke jembatan yang dimaksud. Hujan turun deras lagi, tapi mereka tetap melangkah, menyusuri jalan tanah yang becek dan licin. Di bawah kilat yang sesekali menyambar, sungai itu tampak seperti ular raksasa berwarna hitam. Ketika sampai di jembatan tua itu, kayunya sudah lapuk, beberapa bagian retak. Rania berdiri di tengah, menatap air deras di bawah. "Disinilah Ayu mati," bisiknya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara aneh terdengar di telinganya. Seperti tangisan dari dalam air, Rania menoleh ke arah sungai, dan di sana di antara riak gelap air, muncul bayangan seorang perempuan. Rambut panjang, wajah rusak, mata putih kosong. Rania tertegun. "Ayu!" Sosok itu perlahan naik ke permukaan. Suaranya serak namun jelas. "Dia membunuhku, Rania." Lila mundur beberapa langkah, menutup mulutnya ketakutan. Tapi Rania tetap berdiri. Tubuhnya kaku. "Siapa Ayu? Siapa yang bunuh kamu?" Sosok itu menunjuk ke arah belakangnya. Rania menoleh, dan di sana, di ujung jembatan, berdiri Dimas. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat seperti orang tak tidur berhari-hari. "Rania," katanya dengan suara parau, "kamu nggak ngerti apa yang kamu lihat." "Ngerti," Rania membalas dengan nada gemetar. "Kamu bunuh dia, Dim. Kamu bunuh Ayu." Dimas melangkah mendekat, tangannya bergetar. "Aku nggak sengaja." "Dia tahu semuanya, Rania. Dia tahu soal perusahaan ayahku, soal uang, soal semua kebusukan yang aku tutupi. Kalau dia ngomong, semuanya hancur." Rania menangis, suaranya pecah. "Jadi kamu buang dia ke sungai ini?" Dimas menutup wajahnya, suaranya melemah. "Aku cuma dorong dia. Aku kira dia masih bisa naik, tapi arus sungai malam itu kuat banget." Suara arus semakin deras, seolah menegaskan kata-kata itu. Sosok Ayu yang tadi di permukaan kini muncul sepenuhnya. Berdiri di antara mereka, dari matanya mengalir darah hitam, suaranya berat dan menggema. "Kau pikir aku akan diam, Dimas?" Dimas mundur ketakutan. "Jangan, aku mohon." Tapi sosok Ayu melayang ke arahnya. Air sungai berputar liar di bawahnya. Angin bertiup kencang. Jembatan berderit keras. Rania menjerit, mencoba berlari, tapi Dimas terjatuh ke tepi jembatan. Ayu meraih tangannya, menariknya dengan kekuatan mengerikan. "Lepasin aku. Ayu, lepas!" teriak Dimas putus asa. Tapi sosok itu hanya berbisik dingin. "Kau janji akan bersamaku selamanya, kan?" Dalam sekejap, tubuh Dimas terseret ke bawah bersama air yang berputar deras. Rania berlari ke tepi jembatan, menjerit memanggil namanya. Tapi yang terlihat hanyalah pusaran air merah yang perlahan memudar. Hujan berhenti, sungai kembali tenang. Lila berlari menghampiri Rania yang masih berlutut di pinggir jembatan. Tubuhnya gemetar hebat. "Ran, ayo pulang. Kita nggak bisa di sini." Rania menatap ke arah air yang gelap, lalu berbisik pelan. Dia sudah menjemputnya. Namun saat mereka berjalan menjauh, dari balik riak air sungai, tampak sesuatu muncul perlahan. Cincin perak yang sama, berputar di permukaan, sebelum tenggelam perlahan ke kedalaman yang gelap. Dan untuk pertama kalinya, suara bisikan itu berubah. "Belum selesai, Rania, belum." Bisikan itu terus menggema di telinga Rania. Bahkan setelah mereka meninggalkan jembatan tua itu, langkahnya goyah, napasnya berat, dan pandangannya sesekali buram karena air mata yang tak berhenti menetes. Lila menggandeng lengannya erat-erat, mencoba menenangkannya. Tapi di dada Rania, sesuatu berdenyut keras di antara rasa takut, bersalah, dan kebingungan yang menyesakkan dada. Begitu tiba di rumah, Rania langsung masuk ke kamarnya. Pakaian basahnya masih meneteskan air sungai, namun ia tak peduli. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Bayangan wajah Ayu, pucat, penuh luka, matanya kosong, terus menari di pikirannya. Lila menyusul ke kamar dengan membawa selimut. "Ransi, semua sudah berakhir." "Dimas udah..." "Belum," potong Rania pelan tapi tegas. "Kamu nggak dengar suaranya tadi? Dia bilang belum selesai, Lil, belum." Lila terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Rania. Meski arwah Ayu sudah menyeret Dimas ke dasar sungai,
Masih ada sesuatu yang belum tuntas. Mungkin dendam Ayu lebih dalam dari sekadar pembalasan terhadap Dimas. Beberapa hari berlalu, tapi suasana rumah mereka tetap terasa berat. Hujan tak kunjung berhenti sejak malam itu. Setiap malam, Rania mendengar suara-suara aneh. Gemericik air di atap, langkah kaki di koridor, kadang tangisan lirih di depan pintu. Suatu malam ketika Lila sudah tertidur, Rania terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia bangun perlahan, menahan napas, lalu melangkah menuju sumber suara. Dapur gelap. Hanya diterangi cahaya dari lampu jalan yang menembus celah jendela. Di meja ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cincin perak milik Dimas. Basah, seperti baru diambil dari sungai. Rania terpaku. Cincinnya berputar pelan di atas meja, seolah didorong oleh angin yang tak terlihat. Lalu, dari arah jendela, tampak bayangan samar seorang perempuan berdiri menatapnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari ujung gaun putihnya menetes air yang membentuk genangan kecil di lantai. "Ayu," bisik Rania ketakutan. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah maju perlahan. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Rania bisa melihat jelas luka besar di lehernya, seperti bekas cekikan yang membiru, dan dari bibirnya yang pucat, terdengar suara serak. "Kau harus bantu aku, Rania." Rania menelan ludah, suaranya gemetar. Bantu apa?" Ayu menatapnya dengan mata kosong. Ada yang lebih jahat dari Dimas yang membuat semuanya terjadi. Seketika udara di ruangan itu menurun drastis. Lampu berkelap-kelip, piring di rak bergetar, dan bayangan di dinding menari liar. Rania menutup telinganya berteriak, namun suara Ayu kini berubah menjadi jeritan pilu yang bergema di seluruh rumah. Lila terbangun dan berlari ke dapur, hanya untuk menemukan Rania terjatuh di lantai. Gemetar hebat, cincin itu kini sudah hilang. Di lantai, hanya tersisa jejak air menuju pintu belakang yang terbuka lebar. Keesokan paginya, Rania duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Dia bilang, "Ada yang lebih jahat dari Dimas," ujarnya lirih. Lila menatapnya, khawatir. "Kamu yakin itu bukan mimpi, Ran?" "Bukan," jawabnya tegas. "Semalam aku lihat jelas. Dia minta aku bantu." Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan milik keluarga Dimas. Rania teringat ucapan Ayu tentang rahasia besar yang Ayu ketahui sebelum meninggal. Mungkin semua berawal dari sana. Mereka pergi ke kantor lama tempat Dimas bekerja, membawa surat izin dari kepolisian yang masih menyelidiki kematian Dimas. Di ruang arsip yang berdebu, Rania menemukan tumpukan dokumen tua. Salah satunya menarik perhatiannya. Laporan keuangan bertahun-tahun lalu yang mencantumkan nama seorang perempuan, Ayu Pramesti. "Dia cuma ikut dalam proyek ini," gumam Rania. "Proyek lahan di pinggir Sungai Serayu." Tapi lihat ini, Lil. Setelah Ayu meninggal, lahan itu langsung diambil alih oleh perusahaan ayah Dimas. Lila menatap kertas itu dengan ngeri. "Kamu pikir Ayu dibunuh karena tahu soal penggelapan?" Rania mengangguk pelan. "Iya, dan Dimas cuma pion. Ada yang lebih berkuasa di balik semua ini." Sore itu, mereka memutuskan untuk menemui ayah Dimas, Pak Rendra, yang tinggal di rumah besar di pinggir kota. Pria itu menyambut mereka dengan wajah datar, namun matanya menyimpan sesuatu yang mengancam. "Jadi kalian datang ke sini untuk apa?" tanyanya dingin. Rania menatapnya berani. "Saya cuma mau tahu, Pak, tentang proyek Sungai Serayu, tentang Ayu Pramesti, tentang kenapa semua orang yang tahu soal itu meninggal." Pak Rendra tersenyum tipis. Tapi senyum itu dingin seperti logam. "Kau gadis pintar, tapi terlalu banyak tahu bukan hal baik, Rania." Suasana mendadak tegang. Lila memegang lengan Rania berbisik, "Ran, ayo pulang aja." Tapi Rania tetap menatap pria itu tanpa gentar. "Ayo datang padaku, Pak. Arwahnya nggak tenang," katanya. Dia mau kebenaran diungkap. Wajah Pak Rendra berubah. "Arwah? Jangan omong kosong, semua itu sudah selesai." "Belum," balas Rania pelan. "Belum selesai." Tiba-tiba lampu di ruang tamu itu padam. Dari arah tangga terdengar suara langkah pelan menuruni anak tangga satu persatu. Lila menjerit kecil, sementara Pak Rendra menatap ke arah suara itu dengan wajah pucat. Dalam gelap, sosok putih muncul perlahan dari ujung tangga. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan air menetes dari ujung jarinya. Bau amis dan busuk memenuhi ruangan. "Tidak," bisik Pak Rendra gemetar. "Kau..."
Seharusnya sudah tenang. Sosok itu berjalan maju, mengangkat wajahnya. Ayu, wajah yang dulu cantik kini hancur penuh luka. Bibirnya membiru dan matanya menatap tajam ke arah ayah Dimas. Kau yang menyuruhnya, kan? Pak Rendra mundur beberapa langkah, terantuk kursi. Aku cuma menyuruhnya diam. Aku nggak mau proyek itu gagal. Aku nggak mau semua usahaku hancur. Rania menatap dengan ngeri. Semua kepingan kebenaran akhirnya menyatu. Dimas memang pelaku, tapi di baliknya ayahnya lah dalang dari semua tragedi itu. Ayu melangkah makin dekat, suaranya berat dan menggema. Kau pikir uangmu bisa menenangkan rohku? Pak Rendra menjerit dan mencoba lari ke arah pintu, tapi pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Angin berputar di dalam rumah, tirai terangkat. Kaca jendela pecah satu persatu. Rania menjerit memanggil nama Ayu. Tapi arwah itu tak berhenti. Ia menjerat leher Pak Rendra dengan rambutnya yang basah, menariknya ke tengah ruangan. Suara retakan tulang terdengar jelas. Lila berteriak dan menutup mata. Rania berdiri gemetar, hanya bisa menyaksikan darah mengalir dari sudut bibir pria tua itu sebelum tubuhnya ambruk di lantai. Saat semuanya kembali sunyi, arwah Ayu berdiri menatap Rania. Wajahnya kini lebih tenang. "Terima kasih," bisiknya pelan, sebelum perlahan tubuhnya memudar menjadi kabut tipis yang lenyap di udara. Hujan berhenti. Langit di luar tampak bersih untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelam. Namun di dada Rania, rasa lega itu bercampur getir. Ia tahu, meski dendam Ayu telah terbalas, bayangan tragedi itu akan selamanya membekas. Dan dari lantai tempat Pak Rendra tewas, cincin perak yang sama kembali bergulir perlahan, berhenti tepat di kaki Rania. Ia menatapnya lama sebelum berbisik, "Tapi kenapa? Aku masih merasa belum selesai. Tapi kenapa? Aku masih merasa belum selesai." Bisik Rania pelan, menatap cincin perak di lantai yang berhenti tepat di ujung kakinya. Udara di dalam rumah besar itu masih berbau darah dan logam. Meski tubuh Pak Rendra kini telah ditutupi kain putih, Lila duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, masih syok atas apa yang baru saja mereka saksikan. Semua begitu cepat, begitu brutal, seperti mimpi buruk yang terwujud nyata. Namun, di balik ketenangan semu yang menyelimuti malam itu, Rania bisa merasakan sesuatu yang lain, gelombang dingin yang tidak seharusnya ada. Bayangan Ayu mungkin sudah pergi, tapi kegelapan yang dibawanya seolah masih tertinggal, berputar-putar di sekitar rumah itu. "Lil," bisik Rania lirih, "kamu ngerasa hawa aneh enggak?" Lila mengangkat kepalanya pelan. "Aneh gimana?" Rania menatap ke arah langit-langit kayak ada yang ngamatin kita. Lila menelan ludah, menatap sekeliling. Di dinding ruang tamu, foto keluarga Dimas masih tergantung. Foto itu kini tampak retak, seperti ada goresan halus membentuk pola aneh. Lingkaran dengan simbol kecil di tengahnya. Mereka saling berpandangan, tidak ada yang berani bicara. Tapi dalam diam, mereka tahu sesuatu belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, polisi datang. Tubuh Pak Rendra dibawa untuk autopsi, namun hasil pemeriksaan awal menyatakan kematiannya disebabkan oleh serangan jantung mendadak. Tak ada yang berani mempertanyakan kejanggalan di tempat kejadian. Tidak ada yang ingin mempercayai kisah hantu dalam rumah mewah seorang pengusaha. Rania dan Lila pulang ke rumah dengan hati campur aduk. Rasanya lega karena kebenaran sudah terungkap. Tapi di sisi lain, bayangan wajah Ayu masih menghantui setiap kali Rania menutup mata. Malam harinya, Rania duduk sendirian di depan rumah. Langit cerah tapi udara tetap terasa berat. Ia menggenggam cincin perak itu di tangannya. Cincin yang dulu menjadi simbol cinta, kini terasa seperti beban kutukan. Tiba-tiba dari dalam rumah, suara radio tua milik ibunya menyala sendiri. Suara berderak, disusul siaran berita. Telah ditemukan jasad tak dikenal di tepi Sungai Serayu, diduga sudah meninggal lebih dari 2 minggu. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan dengan kasus sebelumnya. Rania menatap radio itu lekat-lekat. Sungai Serayu lagi, gumamnya, tangannya gemetar, ia bangkit. Berjalan ke dapur untuk mematikan radio, tapi langkahnya berhenti begitu melihat sesuatu di meja makan. Setangkai bunga melati basah, air menetes dari kelopaknya, membentuk jejak kecil menuju kamar ibunya. Rania menelan ludah, perlahan melangkah mengikuti jejak air itu. Pintu kamar ibunya terbuka sedikit, "Bu, Tidokat Sida," panggilnya pelan sunyi. Ia mendorong pintu perlahan.
Ibunya duduk di tepi ranjang membelakangi pintu. "Bu, kamu belum tidur?" Ibunya tidak menjawab. Saat Rania mendekat, barulah ia melihat bahwa tangan ibunya menggenggam sesuatu. Foto lama Rania dan Dimas di tepi sungai kini kusut dan lembab, "Bu." Perempuan tua itu menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, tapi bukan karena sakit. Di dalam matanya ada sesuatu yang asing, gelap. Dan kosong, suaranya pelan tapi berat. "Rania, kau sudah membuka sesuatu yang seharusnya tertutup." Rania tertegun. "Apa maksud ibu?" "Kutukan itu bukan hanya milik Ayu. Dimas dan ayahnya memang bersalah. Tapi darah yang tertumpah di sungai itu membawa roh-roh lain seketika." Lampu kamar berkedip. Rania mundur satu langkah. Ibu ngomong apa sih?" "Ibu jangan nakut-nakutin." Namun ibunya tiba-tiba menatapnya dengan mata lebar, pupilnya membesar tak wajar. "Dia belum pergi, nak. Arwah itu masih menempel padamu." Darah Rania berdesir, cincin di tangannya terasa panas, seolah terbakar. Ia menjatuhkannya ke lantai, tapi cincin itu berguling sendiri. Lalu berhenti tepat di bawah tempat tidur ibunya. Suara berbisik terdengar lagi. "Kali ini jelas, Rania, aku butuh tubuhmu." Rania menjerit. Lila yang mendengar dari luar segera berlari masuk. Ia menemukan Rania terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya, sementara ibunya pingsan di ranjang. Malam itu menjadi awal dari gangguan baru. Sejak malam itu, Rania sering bermimpi berada di tepi sungai. Dalam mimpinya, air sungai berwarna hitam, dan di bawah permukaannya tampak banyak tangan yang mencoba menariknya ke dalam. Di tengah sungai berdiri sosok Ayu, tapi wajahnya kini berbeda. Lebih menyeramkan, matanya merah menyala. "Kau sudah bantu aku, Rania. Sekarang gantian kau yang harus menemaniku." Setiap kali mimpi itu datang, Rania terbangun dengan keringat dingin dan perasaan sesak. Lila berkali-kali mencoba menenangkannya, bahkan mengajaknya ke rumah ustaz untuk ruqyah. Tapi setiap kali dibacakan ayat suci, Rania merasakan panas luar biasa di dada dan cincin itu, yang entah kenapa selalu kembali ke rumah meski sudah dibuang, bergetar di atas meja. Ustaz itu menatap mereka dengan serius. Setelah ritual berakhir, kalian berdua membuka pintu yang seharusnya tertutup. Arwah Ayu sudah pergi, tapi energi dendamnya masih tertinggal, menempel pada benda terakhir yang mengikatnya di dunia. "Cincin itu?" tanya Rania dengan suara bergetar. Sang ustaz mengangguk. "Ya, cincin itu menyimpan jejak darah. Kalau tidak disucikan, dia akan mencari wadah baru." Lila menatap Rania ngeri. "Wadah baru? Maksudnya tubuh manusia?" Ustaz itu hanya diam. Sorot matanya tajam. Itu sudah cukup menjawab. Sejak hari itu Rania berubah. Ia sering melamun, bicara sendiri. Kadang tertawa tanpa alasan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Lila mencoba menjaga jarak, tapi juga tidak tega meninggalkan sahabatnya. Suatu malam Lila terbangun karena mendengar suara air dari kamar mandi. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka, ia melihat Rania berdiri di depan cermin. Rambutnya basah, mengenakan gaun putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ran, kamu ngapain malam-malam begini?" tanya Lila dengan nada khawatir. Rania menatap cermin, bukan Lila. Senyum aneh muncul di bibirnya. "Cantik ya, Lil. Aku kayak Ayu kan?" Jantung Lila berdegup keras. Ia mundur selangkah. "Rania, kamu kenapa?" Rania berbalik perlahan. Dan di saat itu Lila bisa melihat jelas mata Rania. Berwarna merah gelap, seperti arwah Ayu yang pernah mereka lihat. Senyum Rania melebar. "Dia belum selesai. Dan sekarang dia bersama aku." Cahaya lampu mendadak padam. Dari dalam kamar mandi, suara tawa menggema, tawa perempuan dan tangisan bersamaan. Lila menjerit, berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara air menggelegak makin keras, seperti sungai yang meluap. Dari jendela kamar, tampak bayangan Rania berdiri menatap keluar dengan mata merah menyala, memegang cincin yang kini melekat erat di jarinya. Malam itu, angin berhembus membawa bisikan halus. Suara dua perempuan yang kini menyatu dalam satu tubuh. Keadilan sudah ditegakkan, tapi darah masih menuntut darah. Dan di tepi sungai Serayu, permukaan air mulai beriak pelan. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun di bawah sana. Permukaan air di sungai Serayu beriak pelan, seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun di bawah sana. Rembulan malam itu tampak pucat,
terpantul di riak air yang bergelombang seperti napas makhluk hidup. Di kejauhan, suara lolongan anjing menggema panjang. Memecah kesunyian, Lila berlari tanpa arah, napasnya tersengal. Matanya basah oleh air mata dan ketakutan. Ia baru saja meninggalkan rumah Rania. Rumah yang kini berubah menjadi tempat yang asing dan mencekam. Bayangan Rania dengan mata merah menyala terus menghantui pikirannya. Itu bukan sahabatnya lagi. Bukan Rania yang lembut dan penyayang. Yang berdiri di depan cermin malam tadi. Bukan manusia seutuhnya. Sesampainya di rumah, Lila langsung mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi Ustaz yang pernah menolong mereka sebelumnya. Tapi sambungan telepon hanya menghasilkan suara berderak. Tidak ada jawaban, seolah sinyal lenyap ditelan malam, ya Tuhan. Tolong aku, bisiknya lirih sambil memeluk lutut di lantai. Namun bahkan di dalam rumahnya sendiri, Lila tidak merasa aman. Di kaca jendela, ia melihat sekilas bayangan perempuan berambut panjang berdiri di luar pagar basah kuyup. Menunduk, tangannya menggenggam sesuatu yang berkilau. Saat Lila menatap lebih lama, bayangan itu menghilang, tapi suara lembut terdengar di telinganya. Seperti bisikan yang datang dari udara itu sendiri, dia butuh kau untuk menebusnya. Lila menutup telinganya sambil menangis. Tapi suara itu tak berhenti. Dalam hati kecilnya, ia tahu, satu-satunya cara menghentikan ini adalah menghadapi semuanya. Mengakhiri kutukan yang menjerat Rania dan arwah Ayu keesokan paginya. Langit mendung berat. Awan kelabu menggantung rendah, seolah siap menumpahkan air kapan saja. Lila memberanikan diri kembali ke rumah Rania. Suasana di sana hening mencekam. Pintu depan setengah terbuka. Seperti menunggu kedatangannya Rania. Idris, panggilnya pelan, tak ada jawaban. Lila melangkah masuk perlahan. Udara di dalam rumah dingin, lebih dingin dari luar. Di dinding, foto Rania dan ibunya jatuh berantakan. Meja makan terbalik. Piring pecah berserakan, dan di ruang tengah, di mana dulu Rania sering duduk membaca buku, kini ada lingkaran hitam terbakar di lantai, seperti bekas lilin ritual. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di kamar Rania. Di sana Rania duduk di lantai, membelakangi pintu, rambutnya panjang terurai berantakan. Bajunya basah seperti habis direndam air, tangannya memegang cermin kecil dan cincin perak, yang kini menempel di jarinya. Ran, panggil Lila dengan suara bergetar. Rania menoleh perlahan. Senyumnya datar. Akhirnya kamu datang, Lil. Tatapan matanya kosong, tapi di balik pupil hitamnya tampak garis merah samar, seperti bara api yang nyala redup. Aku takut, Ran. Kamu kenapa? Rania menghela napas pelan, lalu bicara dengan suara dua lapis. Satu lembut seperti suara Rania, satu lagi berat dan dingin seperti suara Ayu. Aku sudah melihat segalanya. Aku tahu apa yang Ayu alami, dan aku tahu siapa yang harus menebus semuanya. Lila mundur selangkah. Rania, tolong sadar, kamu bukan dia. Rania tersenyum tipis. Mungkin tidak, tapi sekarang kami satu. Saat itu juga udara bergetar, lampu padam. Hanya tersisa cahaya redup dari lilin, yang entah dari mana muncul di lantai. Bayangan di dinding menari liar. Dari cermin yang digenggam Rania, air mulai menetes, jatuh ke lantai dan berubah menjadi genangan kecil. Dari genangan itu, perlahan muncul tangan-tangan pucat, menggeliat dan mencoba keluar dari dalam air. Lila menjerit dan berlari, tapi Rania berdiri cepat, menatapnya tajam. Kau tak bisa lari, Lil. Dia marah, dia masih haus darah. Lila menutup telinganya, tapi suara Ayu kini memenuhi seluruh ruangan. Keadilan belum utuh, darah belum cukup. Semua yang terlibat harus dibayar. Suara itu membuat Lila tersungkur. Dalam kepanikan, ia ingat pesan Ustaz dulu. Jika roh jahat terikat pada benda duniawi, benda itu harus dimusnahkan dengan ritual penebusan di tempat asalnya. Tempat di mana roh itu pertama kali bangkit, Sungai Serayu. Malam berikutnya, Lila menyiapkan semuanya. Ia membawa air suci, ayat-ayat yang ditulis di kertas putih, dan satu hal yang paling penting, cincin perak yang berhasil ia rebut paksa dari jari Rania saat Rania sempat tak sadar. Cincin itu berat, dingin dan terasa berdenyut seperti jantung kecil yang hidup. Ia menatap Sungai Serayu yang gelap di hadapannya. Angin berembus kencang, air bergelora seolah menyambut kedatangannya. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki mendekat. Lila, suara itu lembut,
tapi membuat darahnya membeku. Rania muncul dari balik kabut, mengenakan gaun putih yang robek. Wajahnya pucat, mata merah berkilat. Ia melangkah ke arah Lila tanpa suara. Kakinya menapak tanah basah tanpa meninggalkan jejak. "Kembalikan cincin itu," kata Rania pelan tapi tegas. "Itu milikku, milik kami." Lila menahan air mata. "Rania, dengarkan aku. Aku tahu kamu masih ada di dalam sana. Lawan dia. Jangan biarkan dia ambil alih tubuhmu." Rania berhenti sejenak. Ada getaran halus di matanya, seolah suara Lila berhasil menembus sedikit kesadarannya. Tapi hanya sekejap. Setelah itu, wajahnya kembali kosong. Semua sudah terlambat. Lil ini penebusan. Darah dibayar dengan darah. Ia melangkah cepat, meraih tangan Lila. Mencengkeramnya kuat. Lila menjerit saat merasakan suhu dingin menusuk tulangnya. Dengan sekuat tenaga, ia menepis genggaman itu dan melempar cincin ke sungai sambil berteriak, "Dengan nama Allah, aku kembalikan segalanya ke tempatnya." Air sungai langsung bergejolak, angin bertiup kencang, membentuk pusaran besar di tengah arus. Suara jeritan menggema dari dasar sungai. Suara perempuan menangis dan tertawa bersamaan. Rania menutup telinganya, menggeliat kesakitan. Tubuhnya tersentak-sentak seperti disambar petir. "Ah!" Jeritnya melengking tinggi. Lila memeluknya dari belakang, menahan tubuhnya agar tak jatuh ke sungai. "Kamu harus lawan, Ran. Kamu bukan dia. Kamu Rania, guru yang baik, yang penuh kasih. Kamu bukan pembunuh." Tubuh Rania bergetar hebat. Dari matanya mengalir air mata bercampur darah. Dalam gemuruh air dan angin, terdengar suara terakhir Ayu lirih, penuh kesedihan. "Terima kasih. Sekarang aku tenang." Setelah itu semuanya berhenti. Angin reda, air tenang. Cincin perak yang dilempar tadi perlahan muncul ke permukaan, tapi kini sudah terbelah dua. Rania terkulai lemas di pelukan Lila. Napasnya pelan. Tubuhnya dingin. Lila menangis sambil mengguncang bahu sahabatnya. Rania bangun seakan tolong. Setelah beberapa detik, Rania membuka matanya perlahan. Matanya kini bening kembali. Tak ada warna merah di sana. Senyum kecil terbit di bibirnya. "Lila, sudah selesai ya?" Lila mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Ran. Sudah selesai." Rania menatap langit malam yang mulai cerah, lalu menutup matanya pelan. Bibirnya berbisik lirih, "Ayu, semoga kau tenang di sana." Cahaya bulan memantul di permukaan sungai yang kini tenang seperti kaca. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan, hanya suara alam yang kembali normal. Suara jangkrik, suara air mengalir, dan isak Lila yang perlahan mereda. Beberapa hari kemudian, makam Ayu dipindahkan ke lokasi baru. Lebih jauh dari Sungai Serayu. Rania yang kini mulai pulih, sering datang ke sana membawa bunga melati. Setiap kali berdiri di depan nisan itu, ia bisa merasakan hembusan angin lembut yang menenangkan, seolah Ayu benar-benar sudah damai. Namun kadang di malam hari, ketika ia menatap permukaan air sungai dari jendela rumahnya, ia masih bisa mendengar gemericik halus, ashab kiwe, dan bayangan perempuan bergaun putih berjalan di tepi sungai, tersenyum tenang sebelum perlahan menghilang dalam kabut. Dan di meja kecil di kamarnya, dua pecahan cincin perak itu disimpan dalam kotak kaca. Pengingat bahwa dendam, sekuat apapun, tak akan pernah membawa kedamaian. Hanya pengampunan yang bisa menutup luka. Meski bekasnya tak akan pernah hilang,